Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, kembali lagi di sini bersama Zack Ahmad Channel. Oh ya sahabat, saat ini kita sudah memasuki bulan Agustus tahun 2020. Bulan Agustus menjadi bulan yang sangat spesial untuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena di bulan Agustus banyak peristiwa bersejarah yang terjadi di masa lalu. Salah satunya adalah Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kali ini kami akan menyajikan sebuah kisah bersejarah, yakni sosok pejuang dari Tanah Bangil. Siapakah sosok ini? Simak kisah selanjutnya. Menurut sumber dari Wikipedia, Sakera adalah seorang tokoh pejuang legenda kelahiran Pulau Madura. Ia berjuang melawan penjajah Belanda sekitar permulaan abad ke-19. Sakera adalah seorang jagoan daerah yang melawan perintah diktator Belanda di perkebunan tebu di daerah Bangil, Pasuruan. Sakera, seperti juga jagoan daerah lainnya, ditangkap Belanda setelah dikhianati oleh salah satu temannya sendiri. Ia kemudian dimakamkan di wilayah Bekaca, Kelurahan Kolur Sari, daerah paling selatan di kota Bangil. Legenda jagoan ini sangat populer di Jawa Timur. Sakera yang bernama asli Sadiman adalah golongan nikrat yang disebut dengan kelas mas, berlatar belakang Islam yang amat soleh dan pekerja keras. Profesinya sebagai mandor di perkebunan tebu milik pabrik gula Kancil Mas Bangil. Ia dikenal sebagai mandor yang baik hati dan sangat memperhatikan kesejahteraan para pekerja, sehingga ia mendapatkan julukan sebagai Pak Sakera, yang berarti pejuang yang anti penjajahan. Suatu saat setelah musim giling usai, pabrik gula tersebut butuh banyak lahan baru untuk menanam tebu. Karena kepentingan itu, orang Belanda ambisius untuk membeli lahan perkebunan seluas-luasnya dengan harga semurah-murahnya. Dengan cara licik, orang Belanda menyuruh Carik Rembang untuk bisa menyediakan lahan baru untuk perusahaan dalam jangka waktu yang singkat dan murah, dengan iming harta dan kekayaan, sehingga Carik Rembang bersedia memenuhi keinginan tersebut. Carik Rembang pun menggunakan cara-cara kekerasan kepada rakyat dalam mengupayakan tanah untuk perusahaan. Sakera pun membela rakyat karena ketidakadilan yang dilakukan oleh Carik Rembang. Karena adanya perlawanan, Carik Rembang kemudian melaporkan hal ini kepada pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan pun marah dan mengutus wakil bernama Markus untuk menyingkirkan Sakera. Suatu hari ketika para pekerja sedang beristirahat, Markus datang marah-marah kemudian menghukum para pekerja serta menantang Sakera. Sakera yang mengetahui hal ini pun marah, kemudian membunuh Markus beserta pengawalnya. Sejak saat itulah Sakera menjadi buronan polisi pemerintah Hindia Belanda. Suatu saat ketika Sakera berkunjung ke rumah ibunya, ia dikeroyok oleh Carik Rembang dan polisi Hindia Belanda. Karena ibu Sakera diancam, Sakera akhirnya menyerahkan diri dan dimasukkan ke dalam penjara di Bangil. Siksaan demi siksaan Sakera dapatkan selama ia di penjara. Selama itu pula, Sakera selalu merindukan keluarganya. Sementara Sakera di penjara, perlawanan dari rakyat pun muncul. Carik Rembang dibunuh dan kemudian ia menghabisi petinggi perkebunan yang memeras rakyat. Bahkan kepala polisi pun tangannya ditebas dengan celurit, senjata khas yang digunakan Sakera ketika mencoba menangkap Sakera. Cara licik lainnya pun ditempuh oleh polisi Hindia Belanda, yakni mereka mendatangi teman seperguruan Sakera yang bernama Aziz untuk mencari kelemahan Sakera. Seperti biasa,
Aziz dijanjikan imbalan kekayaan oleh gubernur Belanda saat itu. Akhirnya, Sakera pun dijebak dengan cara yang amat sangat licik. Sakera dilumpuhkan dengan cara memukulkan janur kuning ke tubuhnya. Sakera pun lumpuh. Sakera pun ditangkap kembali dan diadili oleh gubernur Belanda dan dijatuhi hukuman gantung. Sakera gugur, kemudian dimakamkan di Bekacak, Kelurahan Kolorsari. Semangat juang yang dilakukan oleh Sakera tidak pernah terdokumentasikan bagi masyarakat, dan Sakera pun belum masuk dalam kategori pahlawan nasional Indonesia. Sahabat, hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah sosok seorang Sakera pada momen Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 tahun ini? Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia yang adil dan sejahtera. Indonesia bukan sekedar nama. Ada kenangan, cinta, dan luka di sana. Ada tempat berpetualang dan tempat untuk kita pulang. Ada saya dan kau yang mencoba memperbaiki dengan cara kita yang sederhana dan tak kenal lelah. Jadikan perbedaan sebagai sebuah keunikan dalam berbangsa dan bernegara, agar terlihat indah dengan banyaknya warna, dan janganlah menjadikan sebuah perbedaan sebagai kesombongan. Akan rasa paling benar dalam berpikir dan bertindak, karena perbedaanlah yang mengakibatkan perpecahan yang membuat bangsa dan negara melemah. Dirgahayu negeriku, dirgahayu bangsaku, dirgahayu Indonesiaku. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Merdeka, merdeka, merdeka. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Channel nomor 1 di Indonesia, Zek Rahmat. Yes, I can.